Halo semua, perkenalkan nama saya Sevina dari kelas 84 absen 28. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi atau lebih tepatnya mengenai proses pembentukan urin. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah sistem dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Hal tersebut dikarenakan zat sisa tersebut bersifat racun dan dapat membahayakan tubuh, karenanya harus dikeluarkan. Zat-zat tersebut berupa urea, kreatinin, dan produk limbah lainnya. Kegiatan yang melibatkan sistem ekskresi dalam tubuh manusia antara lain buang air kecil, keringat, pernafasan, pengeluaran feses, dan sebagainya. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai organ-organ penyusun sistem ekskresi, yaitu kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Kulit mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam bentuk keringat. Fungsi kulit yang paling utama adalah melindungi tubuh bagian dalam seperti tulang, organ, otot, sendi, saraf, pembuluh darah, dan jaringan ikat tubuh. Kulit terdiri atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan subkutan. Yang kedua adalah ginjal. Ginjal adalah organ vital dalam tubuh yang memiliki peran besar sebagai organ ekskresi dalam tubuh. Ginjal berbentuk mirip kacang dan terletak di bagian perut atau abdomen, dan terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Dan yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ penting dalam tubuh yang peran utamanya adalah mendukung sistem pernafasan. Namun tidak hanya itu, organ ini juga berperan dalam proses ekskresi atau pembuangan uap air dan karbon dioksida. Dan yang terakhir adalah hati. Hati adalah organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia dan memiliki berat sekitar 1,5 kg. Hati terletak di rongga perut bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Fungsi hati utamanya adalah untuk membantu proses metabolisme tubuh serta menghasilkan cairan empedu yang membantu proses pencernaan. Nah, setelah mengetahui secara lebih lanjut mengenai sistem ekskresi, sekarang saya akan menjelaskan mengenai salah satu prosesnya, yaitu proses pembuatan urin. Proses pembuatan urin terdiri atas 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Tahap filtrasi juga disebut dengan tahap penyaringan. Proses ini dimulai di glomerulus, bagian dari nefron di dalam ginjal. Plasma darah dan zat terlarut akan difiltrasi oleh glomerulus, memungkinkan zat-zat seperti air, glukosa, elektrolit, dan limbah nitrogen seperti urea keluar dari darah ke dalam kapiler glomerulus. Filtrat yang dihasilkan disebut urin awal atau primer. Setelah proses filtrasi, urin awal yang terbentuk mengalir ke tubulus proksimal. Di sini, tubulus proksimal akan menyerap kembali zat-zat penting seperti air, glukosa, elektrolit, dan nutrisi lainnya dari urin awal ke dalam darah. Proses reabsorpsi ini memastikan bahwa zat-zat yang diperlukan oleh tubuh tidak terbuang. Hasil dari proses reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin sebagai zat warna pada urin. Setelah proses reabsorpsi, urin sekunder akan disalurkan menuju tubulus distal untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap augmentasi. Tahap augmentasi merupakan proses yang mengeluarkan zat-zat tambahan seperti urea, asam urat, dan zat-zat beracun lainnya dari darah ke dalam urin. Hal tersebut membantu tubuh untuk membuang zat-zat yang berlebihan atau beracun. Setelah melalui tubulus ginjal, urin yang terbentuk mengalir ke pelvis ginjal dan kemudian ke ureter, yang kemudian disimpan di dalam kandung kemih. Jika kandung kemih sudah penuh, maka dinding kandung kemih tertekan, sehingga otot kandung kemih meregang dan timbul rasa ingin buang air kecil, dan akhirnya dikeluarkan dari tubuh melalui uretra saat buang air kecil. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana proses pembentukan urin terjadi. Dari video ini kita dapat mengetahui bahwa sistem ekskresi sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh dan membuang zat-zat sisa yang bisa menjadi racun jika dibiarkan menumpuk. Oleh karena itu, menjaga kesehatan organ-organ kita sangat penting agar proses ekskresi bisa berjalan dengan baik. Jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi air yang cukup, menjaga pola makan sehat, dan berolahraga secara teratur untuk mendukung kesehatan sistem ekskresi.
Demikian penjelasan saya tentang sistem ekskresi urin. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman. Sampai jumpa lagi.